Keadaan ekonomi 2024 dibanding 2023 berdasarkan data naik atau turun? 6 bulan atau 6 semester? bulan 128 miliar. Yes. Gimana nggak nafsu ya orang masuk bisnis skincare ya? Kalau lihat dari apa yang dilewatin sekarang, ada sesuatu yang akan booming nggak ke depan? Prediksi saya kita akan lihat semakin banyak. Mas Data, apa kabar? Baik kok. Luar sehat. biasa. Saya Coach, kalau ketemu Kompas nih bahagia banget karena Oh gitu ya, Coach. karena yang dibahas itu semuanya berdasarkan data. Asik. Iya, itu dia, Coach. Keadaan ekonomi 2024 dibanding 2023 berdasarkan data naik atau turun? Ya, ini karena kita di Kompas.co.id fokusnya di FMCG ya, FMCG. Coach. Kalau dari FMCG, puji Tuhan naik semua, Coach. Naik semua. Naik semua, gitu. Naik Jadi semua. kalau yang turun itu berarti something wrong ya? Iya, nggak tahu kenapa kalau turun ya. Tapi Iya. kalau di online, e-commerce, puji Tuhan FMCG naik semua. Mungkin satu kategori kesehatan yang sama lah paling nggak ya. Oke, yang nggak turun. oke. Jadi selama setahun 2023-2024 ada apa namanya? Ada momentum-momentum apa sih sebetulnya yang membuat bisnis FMCG ini naik? Kalau dari sisi mungkin kalau saya lihat ada dua ya, kita lihat dari faktor konsumennya dan juga dari faktor yang sellernya gitu. Nah, dari sisi konsumen kita bisa lihat kan makin nyaman ya pakai e-commerce, Coach. Iya. Gitu. Makin nyaman ke e-commerce, bahkan untuk kita ada pengiriman instan misalnya itu makin mudah. Iya. Gitu ya. Kadang dari konsumen pun, dari seller pun, dia suka keluarin produk-produk, launching produk itu di online dulu. Gitu. Jadi makin Test market malah online. duluan di online. Betul, di online. Jadi orang FOMO di online baru dia keluarin di market. Nah, konsumen itu jadinya makin mudah diedukasi kan. I see. Gitu. Jadi faktor kemudahan dari si konsumen itu satu hal lagi adalah dari si sellernya. Ya. Ekosistem logistiknya itu juga bagus sekarang, Coach. Oke. Gitu, gudangnya, pengirimannya. FMCG ini berarti kategorinya apa sih? Kita ada 4. Jadi beauty and care, perawatan kecantikan, F&B, makanan F&B. minuman, kesehatan, dan juga ibu dan bayi. Oke. Dibagi dalam 4. Nah, ada gosip nih, ada influencer yang bukan influencer sih, pemilik skincare. Oke. Beberapa lah, bukan cuma satu, yang bilang gini, kalian ini kalau mau masuk skincare sekarang ini sudah tidak lagi profitable. Apalagi sekarang saingannya banyak. Kalian tuh wah kalau nggak begini, pokoknya susah banget lah kalau yang namanya masuk bisnis skincare. Yeah. Kenyataannya gitu nggak? Kalau dari profitable-nya secara data kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Dari pemain betul lebih banyak, makin banyak. Bahkan dari produk yang dijual macam-macam ya, Coach. Iya. Itu juga makin banyak. Oke. Tapi yang pasti demand-nya juga makin banyak. Begitu. Dan ya nanti kita akan bahas mungkin bersyukurnya ini pemain-pemain lokal juga kembali naik nih di semester 1 2024. Pemain lokal. Jadi top 15-nya tuh dominasinya kembali ke Lokal lagi. Wow. Gitu. Jadi pemain global nih sedang terdisrupsi ya? Iya, kira-kira gitu lah. Asik. Terdiskusi nih setelah 2023 kan dia pemain global mulai nyalip pemain lokal ya. Ini sekarang mulai kembali lagi nih. Kita baca data aja, Boleh. Langsung baca data. Boleh. Jadi ini apa ini? By the way. Nah, kalau ini secara umum di FMCG kita lihat naik lah. At least semester 1 tahun lalu sama semester 1 sekarang. Contoh di perawatan kecantikan, tahun lalu itu 12,9 triliun satu semester, Coach. Oke. Nah, di tahun ini ke 18 triliun. Banyak kan naiknya? Gede banget, banyak dong. Banyak naiknya. Dari semester per semester. Semester 1, semester 2 aja. Jadi semester 1 12 T. Hampir 13 triliun ya. Ya. Semester 2-nya naik ke 16,8. Semester sekarang semester 1 2024 itu 18,1. Wow. Gitu. Tapi kalau semester banding semester naiknya 6 triliun. 6 triliun, betul. Makanan minuman juga naiknya luar biasa ya. Betul. Jadi memang nggak sebesar beauty ya, kategori beauty, tapi
tahun lalu semester 1 itu 6 triliun, tahun ini semester 1 8,5 triliun. Naiknya cukup banyak, hampir 30-an%. Ya, sementara kesehatan ini yang agak kurang ya. Ya, dia memang sedikit turun dikit banget. Tahun lalu 5,7 triliun satu semester, tahun ini 5,5. Tapi itu pun udah mengalami kenaikan dibanding semester 2 tahun lalu. Itu dia sempat drop banget. Jadi buat teman-teman yang di beauty, Anda harusnya happy nih, karena omsetnya lagi gila-gilaan nih. Harusnya ya kan? gitu, dan rupanya market sekarang sudah memihak ke lokal. Lokal lagi. Sudah memihak ke lokal lagi. Dia nggak lagi kayak yang top 10, top 15 yang dulu tuh yang global. Sekarang malah turun ya. Oke. Masih ada yang main globalnya of course, tapi udah mulai nanjak lagi nih. Udah mulai nanjak lagi. Ibu dan bayi juga lumayan ya, signifikan juga ya. Signifikan, masih kecil tapi signifikan. Tahun lalu 2,4 satu semester, tahun ini 3,7 triliun. Oke. Dari pemain-pemainnya siapa aja nih yang berkontribusi mengambil kontribusi besar? Oke, kita coba lihat di sini ya, Coach ya. Mungkin nih sebelumnya. Atau sebelumnya ini ya. Ini dulu jadi ini kita lihat petanya nih, atau historinya nih pemain lokal versus main non lokal lah istilahnya gitu ya. Jadi di 2022 kita lihat di 2 semester itu dalam setahun 2022 itu pemain lokal sebenarnya lebih tinggi dibanding non lokal gitu. Nah, di 2023 kebalik Coach gitu, kebalik, bahkan cenderung yang pemain lokal agak turun di semester 1-nya meskipun di semester 2 mulai rebound. Tapi kita di global dia naik terus tuh, bahkan di semester 2 2023 dia sampai 5 triliun signifikan gitu. Sekali ya. Makanya Pak Teten ngamuk-ngamuk tuh. TikTok Shop tuh. Betul. Nah, tahun ini kita lihat at least semester 1 itu kayaknya marketnya pemain global turun diambil sama pemain lokal, dan bahkan sekarang pemain lokal naik lagi nih kontribusinya gitu. Tentu ini kita sampling ya Coach, sampling dari top 150 brand teratas gitu. Kita lihat itu udah cover mayoritas dari penjualan. Iya. Market share-nya udah banyak lah ya. Banyak begitu. Nah, kalau lihat dari tren, kenapa balik ke lokal? Apa yang menarik dari produk lokal? Ya, ada. Kalau dari internal faktornya saya lihat kita beberapa, nanti kita akan bahas lebih detail mungkin. Jadi pemain lokal nih mengambil posisi menarik Coach. Jadi kayaknya karakteristik konsumen di Indonesia itu seneng. Jadi masyarakat middle class nih seneng yang gue maunya yang kualitas premium, tapi yang affordable. Nah, pemain lokal yang kita lihat nanti produk-produknya sukses itu tipikalnya agak-agak mirip ke situ. Jadi ngambil pasarnya bukan yang banting-bantingan murah, tapi dia ambil yang kalau di makanan tuh kayak sekarang kan orang pada pengen makannya wagyu, gitu. Keju wagyu. Maunya mozzarella gitu kayaknya ya. Tapi si kafe-kafe jualnya ini affordable nih, nggak yang berjuta-jutaan gitu, yang ratusan ribu banyak gitu. Nah, kayaknya ambil posisinya di situ pemain-pemain lokal gitu. Itu dari sisi produknya ya, produk innovationnya gitu. Nah, yang sisi eksternal mungkin salah satunya yang mungkin kita bahas nanti adalah ada efek di efek boykot. Efek boykot. Efek boykot tuh somehow timingnya kita lihat time frame-nya sepertinya berpengaruh gitu. Di mana ketika setelah boykot itu yang brand-brand non lokal itu turun, nah dia ganti ke lokal. Jadi bukan demand secara keseluruhan turun, tapi yang tadinya pakai produk-produk berpindah ya kelihatannya ya. Berpindah ya. Itu yang salah dua faktor yang saya rasa itu juga good news juga, karena ternyata produk lokal pun bisa memenuhi ekspektasi kualitas produk global. Nah, yang menarik juga memang kehadiran maklon-maklon ini menarik sih Coach. Maklon itu makin banyak jumlahnya. Betul. Nah, sekarang jadi bikin produk beauty, skincare gitu-gitu tuh lebih mudah, dan risetnya juga lebih mudah. Jadi bisa as simple as kita datang maklon, mau lihat dong produk-produk ini yang sukses, itu apa sih ingredients-nya? Punya data ya mereka. Punya data juga, dikasih tahu, lalu dia nge-tweak sedikit gitu. Tambahin ini dong, ini dong. Sehingga itu jadi sebuah produk baru, tinggal di packaging,
tampilannya nanti di e-commerce itu tampilannya, efeknya, dan kalimat-kalimatnya. Nah, itu akan jadi suatu inovasi nantinya gitu. Itu menarik kontribusi itu. Nextnya apa nih? Tadi kita ke brand jadinya, ke brand ya. Oh, ini brand nih. Ini kontribusi brand. Jadi kalau ini kita tarik sampai 2022. Di 2022 tadi kita lihat lokal sebenarnya cukup memimpin ya. Nah, kita ingat di podcast sebelumnya juga kita bahas itu contoh MS Glow, Scarlett tuh di atas tuh lokal. Memimpin top 3-nya MS Glow, Scarlett, Wardah tuh dia top 3. Wow. 2022 MS Glow itu nomor 1 ya. Wow. Dulu heboh kan itu MS Glow, heboh banget gitu ya. Top 3 nih, MS Glow, Scarlett, Wardah dia top 3. Nah, kita lompat ke semester 2 2023 itu tergantikan sama band non-lokal. Which Skintific mau Original. Iya ya, dulu gila ya. L'Oreal dikalahkan sama Wardah ya. Wardah dulu. Iya. Gitu. Iya. Dan perlu dilihat Original misalnya 2022 nggak ada nih. Bener. Nggak ada dia. Skintific pun dia di nomor 12, tiba-tiba 2023 dia lompat jadi nomor 1. Nah, dan signifikan jumlahnya sehingga mempengaruhi kalau kita lokal versus non lokal jadi ngaruh besarannya. Gitu. Dan secara jumlah di top 15 itu yang tadi di 2022 mayoritas lokal, di 2023 itu 50-50 gitu. Nah, kita ke 2024 secara jumlah lokal lagi, dari 15 cuman 5 yang non lokal nih. Gitu. Wardah nembus nomor 2 tuh coach kalau dilihat. Gitu. Wardah, MS Glow masih sama something. Nah, yang menarik di lokal ada 2 brand yang muncul dan itu signifikan, yaitu Faceology di nomor 10 sama Louis Choice. Faceology siapa punya sih? Lokal juga itu. Lokal juga coach ya. Kalau kita lihat dari data, ini semua data dari informasi BPOM ya coach. Iya. Enggak, maksudnya ini bicara Faceology ini apakah sebelumnya sudah ada tapi tidak masuk top 15? Atau memang totally brand new? Yang totally brand new at least di semester 2 itu Louis Choice. Louis Choice. Ini brand new. Brand new dia muncul di semester 2 2023. Makanya di semester 1 dia nggak ada growth-nya nih karena belum ada. Gitu. Kalau Faceology dia udah tahun lalu udah ada. Masih ada. Cuman growth-nya dibanding tahun lalu 2000%. 2600%. 2600%. Ini Louis Choice 1 tahun 6 bulan 1 semester. 6 bulan 128 miliar. Yes. Dan kalau dibanding semester lalu 3000%. Gimana nggak nafsu ya orang masuk bisnis skincare ya? Itu yang menariknya. Jadi memang eksekusi jadi ngaruh juga ya, planning sama eksekusi gitu ya. Intinya ini komparasinya sama-sama 6 bulanan ya. 6 bulan semua coach, 6 bulan semua. So kalau kita lihat brand yang meningkat penjualannya apa aja nih? Dari 2023 kalau 1 semester kita lihat misalnya Wardah. Ya, dari Wardah nomor 3, nomor 2 secara jumlah pun dari 360-an jadi 400-an miliar gitu ya. Jadi dia dari 259 ke 300 ya benar-benar. Jadi actually as a market ya, secara market overall global mungkin ada 1-2 yang salesnya turun tergantikan. Tetapi secara overall market lokal ini sekarang ternyata sudah mulai sudah mulai kembali ya. Betul. Kalau kita di sini semester 2 nih yang hijau-hijau coach yang kanan tuh berarti Wardah, Something, Hanasui, Faceology, Makeover, kemudian Louis Choice ya. Louis Choice. Itu naik. Nah, yang kalau yang turun-turun justru yang banyakan si global coach. Si global. Iya. Wah, luar biasa. Ini menarik nih, menarik banget ya. Seru. Jadi menarik banget. Ada peluang sebenarnya buat pemain lokal juga ya coach. Kalau lihat dari ini ada yang baru ya Louis Choice. Apa sih sebetulnya mereka bisa ketahuan nggak sih dari data yang mereka lakukan sehingga bisa punya market yang top 15 gitu? Mungkin dari Louis, jadi kita mungkin belum sampai detail Louis Choice, tapi mungkin saya bisa kasih yang Faceology. Faceology, oke, coba. Coba Faceology ya, kita bedah sedikit lah ya. Kenapa sih dia? Oke nih Faceology. Jadi ini ya coach ya,
gambaran growth-nya. Jadi Januari 2023 masih nol. Di bawah 10 miliar. 10 M. Ya, di bawah 5 miliar bahkan gitu ya. Terus sampai bahkan di 6 bulan awal nih Coach. 6 bulan awal mah datar semua ya. Datar gitu kan di bawah. Jadi tiba-tiba sabar-sabar gitu kalau main lokal sabar-sabar. Benar. Nah tiba-tiba mulai rangkak nih Juli, Agustus, September. Nah Oktober, November, Desember kalau Coach inget ini pertama kali ada isu-isu boykot. Ya, boykotan. Nah somehow dia bisa taking advantage nih di sini. Nanti kita perang Palestina Israel. Betul. Nah terus Desember mungkin flop sedikit, Januari, Februari. Nah ini yang Maret, April, Mei, Juni kalau diinget juga Mei, Juni terutama itu kembali yang Eyes on Rafa semua sosial media muncul gitu ya. Tapi intinya dia bisa awalnya nggak kemana-mana, tiba-tiba bisa dapetin momentum. Tapi yang saya bingung ini kan jarang kedengeran ya. Festology ya? Iya kan? Apakah nggak kayak something kan betul. Luar biasa. Ini kayaknya masih main di online aja ya. Masih main di online aja ya. Betul. Saya juga jarang lihat kayak kalau kita kan kayak sekarang billboard gitu. MRT itu kan wah beauty semua gitu. Iya. Saya juga belum lihat. Ini emang surprising sih di data ini. Nah, kalau kita lanjut nih beberapa hal yang jadi ini yang saya sampaikan Coach. Jadi dia tuh pioneering di 3 hal. Satu triple kill sunscreen ini. Mungkin zaman dulu yang lain udah ada kali ya, tapi dia bisa branding itu gitu, triple kill sunscreen. Bikin uniqueness. Yang sebetulnya udah ada tapi di-create kayak kategori baru ya, triple care. Ya, dulu brand kalau nggak salah MS Glow juga kalau nggak salah muncul dengan terminologi niacinamide. Padahal tuh udah dipakai L'Oreal dari zaman dulu niacinamide, tapi nggak pernah diangkat. Nggak pernah diangkat. Nah, mungkin ini kisah yang sama. Iya. Jadi ini ada 3 UV protection. Jadi kalau shampoo 3 in 1. 3 in 1 ya, dulu gitu. 2 in 1. Betul. Shampoo dan conditioner. Iya, gitu. Nah, dia pakai triple care sunscreen. Nah, kemudian ada lagi nih dia bilang hybrid sunscreen. Jadi hybrid technology disebut lagi. Sama non comedogenic tested. Jadi udah dites nih. Nah, tambahannya dikasih lagi supaya trustnya makin naik, kan dia brand baru gitu. Ada direkomendasikan oleh dermatologist, ada dermatologist approve di situ gitu. Nah, ini salah satu hal yang dia pakai. Nah, jadi produk inovasi, improvement dari quality itu nomor 1. Yang kedua dari affordability. Nah, jadi di produk global ada namanya brand Anessa nih dari Jepang. Produknya Anessa itu Coach dengan kira-kira mirip nih, yang apple to apple, itu harganya 200 sampai 500 ribu. Nah, dia bisa bikin produk yang serupa tapi harganya 70 sampai 100 ribu. Oke, so jadi tadi saya bilang orang mau wagyu, harganya mahal, dia bikin wagyu versi affordable-nya. Murah. Jadi kok produk yang sama pada dasarnya sudah ada di luar sana yang juga populer, berarti sukses sebetulnya ya. Betul. Dan dia yang produk yang sama ini beda nih, nggak jualan namanya triple care sunscreen, tapi secara komposisi mirip lah, secara manfaat mirip nih gitu. Oke. So jadi affordability ternyata penting banget ya. Penting juga, kayak tadi saya bilang kayaknya emang tipikal kita masyarakat middle class kan, pakai e-commerce nih kemungkinan besar masyarakat middle class gitu ya. So, availability dan accessibility ya, ini cukup menarik. Ya, jadi dengan dia ada di online jadi lebih gampang juga gitu. Dan tadi saya bilang kemungkinan besar dia launching pertamanya di online dulu, heboh ya. Jadi orang pada ngikut. Jadi uniqueness-nya di sini. Tahu nggak bahwa Festology ini pakai reseller atau enggak? Bisa ketahuan nggak? Kita bisa tahu sih, tapi saya belum lihat data fullnya ya, harus kita gali lagi ya. Dia ada reseller atau apakah dia direct to consumer? Apakah dia pakai reseller? Yang pasti dia ada official shop-nya ya. Dia ada official shop-nya. Oke. Gitu. Biasanya sih kalau ada jarang yang di online pure ngandelin official shop doang. Tetap dijual sama yang lain juga sih. Oke. Nah, ini sebagai gambaran juga. Jadi lucunya dia sangat fokus di sunscreen ini, Coach. Kalau dilihat SKU-nya sebenarnya cuma 2 ini nih. Iya. 40 mili sama 100 mili. Iya. Yang lainnya dibanding.
Dan itu berkontribusi 30% penambahan revenue. Jualan, iya. Cuman ngebanding-banding doang. Ini gila ini strategi bisnis yang menurut saya sangat-sangat smart sih. Iya, betul. Satu, dia inventorinya nggak banyak. Inventory nggak banyak. Ya artinya SKU-nya nggak banyak. SKU nggak banyak, betul. Terus brandingnya fokus dengan satu produk. Sebetulnya cuma satu produk. Satu kan? produk. 2 ukuran. Sunscreen aja, cuma ukuran aja dibeda-bedain. Iya. Ya ada yang 40 mili dan 100 mili, terus bundle 40 mili 2 piece, bundle 40 mili dengan facial gel cleanser, paling kayaknya cuma 2 produk aja. Betul. Jadi Terus, kayaknya yang gel cleanser, moisturizer itu cara dia untuk memperkenalkan produk baru gitu, ditempelin. Makanya sales terbesar tetap masih sunscreen ya. Sunscreen tetap masih yang single. Sunscreen 40 mili ini yang paling tinggi ya, 12 miliar. Oke. Wow. Ini salah satu strategi yang menurut saya keren banget. Orang jadi kuat banget positioning. Betul. Sunscreennya. Dan dia secara operasional juga nggak terlalu ribet gitu, satu SKU. Benar. Iya, paling kamu mau 2 kali 100 mili, mau 2 kali 40 mili atau 40 mili dan 100 mili. Benar. Oke. Ya, jadi ini tadi saya bilang bahwa dengan dia populer, dia berani keluarin SKU lain, yaitu si makeup cleanser. Ya. Gitu. Nah, ini juga baru keluar. Naik nih. Iya. Karena manfaatin momentumnya sama-sama naik tuh, Coach. Bener. Gitu. Ditempelin kayak tadi bundling, ditempelin sama misalnya makeup cleansernya ini. Gitu. Wow, berarti ini ada beberapa pemain lama ya, kayak Originot. Ini udah kelihatan sekali jomplangnya ya. Iya, di balap memang dia. Di balap. Untuk si makeup cleanser nih, Coach. Oke. Ya, ini juga salah satunya ini saya ceritakan sebenarnya dia banyak coba liatin tren gitu, liatin tren kerjasama dengan ya Maklon dan sebagainya. Kemudian dia coba bikin produknya sendiri gitu. Jadi risetnya ini sangat terbantu sekarang dengan kehadiran Maklon ini. Gitu. Nah ini yang saya tadi bilang, Coach. Jadi dia pinter manfaatin social media, momentumnya. Iya, makanya naik. Ini programnya Palestine Charity Campaign. Pantas. Bisa pas gitu. Jadi momennya ada boykot, dia juga bikin Palestine Charity Campaign, ya impactnya 1.000 piece dalam 2 jam. 1.000 piece dalam 2 jam ya. Jadi kayak brand-brand besar, ya jangan disebut lah brand-brandnya ya. Kalian udah tahu lah. Tapi ternyata boykot ada dampak ya. Ada dampaknya. Dan lucu dia pas pakai social media, Coach, itu dia ini mungkin kalau nanti ada videonya dilihat, dia di kampanyenya itu ya timnya kayak seneng nih ada yang ikut charity gitu. Jadi ada interaksi di situnya gitu. Sangat genuine gitu kayaknya. Iya. Emosionalnya tuh dapat marketingnya ya, gitu. Interesting. Oh, ini cakep. Nih, boleh diundang podcast nih. Iya, coba dicari nih orangnya. Bener nggak nih kita nih? Tahu? Oh, ini ketup. Ya kira-kira gitu kalau dari si yang dilakukan nama Vestology. Oke. Nah, kalau melihat dari kan performance dari beauty care, kemudian performance dari health. Kalau health ada apa namanya? Ada reasonnya nggak? Kenapa nggak terlalu signifikan kenaikannya? Kita belum mungkin nanti di next sih buat, cuman memang kalau kita ngobrol sama pemain health ini suasananya udah beda dibandingin pas COVID ya. Gitu. Dan jadi contoh Coach, kita ngomong vitamin lah. Dulu before COVID kita minum vitamin berapa kali sih gitu. Kalaupun minum apa sih yang diminum, vitamin C gitu. Pas COVID ada vitamin D lah, ada vitamin B lah gitu ya. After COVID lama-lama ya mungkin balik ke vitamin C lagi, dan yang lain-lain jadi nggak terlalu butuh. Vitamin C-nya pun juga udah mulai nggak rutin gitu kan. Gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sih suasananya udah agak berbeda. Jadi meskipun dia ya nggak turun, tapi ya udah sekitar di situ aja gitu. Cuma mungkin nanti next time kita coba kayak mesti dicari tahu ya.
suplemen makanan kan maklun banyak juga di Indonesia. Iya, betul. Ya kayak betul. Fiber makanan fiber kan pengganti makanan, atau pelengkap begitu. Itu kan banyak kan maklun. Oh, oke. Iya. Betul nggak? Betul. Kayak siapa tuh pemain Yellowfit. Siapa lagi tuh? Apa lagi sih? Kayak Vimti gitu ya. Vimti, ya kan? Ya. Itu kan pasti bukan pabrik sendiri kan? Betul. Kalau suplemen? Suplemen kesehatan. Nah, suplemen juga naik kan harusnya? Harusnya ya coach. Mungkin hari ini saya masih bawanya yang beauty and care. Nanti mungkin next saya itu tuh. Siap. Karena kelihatannya suplemen juga ada global, ada lokal. Betul. Pasti dong pemainnya. Betul. Jadi industri makanan minuman juga sebenarnya juga menarik, bisa tadi efek boykot itu juga sebenarnya menarik sih. Turunnya berapa banyak kalau gara-gara boykot? Bisa ketahuan? Oke. Nah, ini menarik nih boykot nih coach. Jadi kalau kita lihat timingnya di Oktober 2023 ya coach ya. Nah, kalau kita lihat tadinya nih ya global lokal mirip-mirip lah, global sedikit di atas. Tapi once di Oktober 2023 muncul, itu lokal langsung melesat. Ya, melesat di atas terus, jadi demand-nya tetap sih sebenarnya atau bahkan naik, tapi lokal cenderung selalu di atas sampai kemarin bulan Juni 2024, dan gapnya kalau dilihat dari grafiknya cukup gede ya, gapnya cukup jauh dibanding sebelumnya ya. Jadi berpengaruh. Yang kita lihat memang jadi switch gitu. Kalau kita beberapa contoh ya coach ya, beberapa contoh itu kita nih, jadi kita sampling, ada list 85 brand yang terkena boykot gitu ya. Dari 85 brand itu, 62%-nya, which is 53 brand, itu mengalami penurunan sales. Memang tetap ada 32 brand yang tetap naik salesnya ya. Tapi kita yang menarik di sini. Nah, jadi yang warna merah-merah ini, itu yang kena boykot. Turun semua kan coach. Iya. Nah, kita lihat nih grup-grup yang naik, Temposcan, Kino, Paragon, Kao, Wings, naiknya signifikan. Semua. Wings Group, Kao ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, bahkan kena boykot kita tutupin semua ya. Iya. Boykot tutupin. Gitu. Jadi ini datanya dibandingin dari 19 Mei sampai 1 Juni, compare tuh 2 Juni sampai 15 Juni kemarin. Oke, di kategori beauty and care, Shopee dan Tokopedia. Aku lihat lagi misalnya, nih contoh, secara level brandnya aja ya, brand. Nah, kayak Wardah mengalami 4,7%, Emina 38,8%. Yang ini turunnya 21% sampai 21% jauh lumayan ya, kan. Jauh ya. Ini di kategori moisturizer, face moisturizer. Jadi cukup berasa sebenarnya dari sampel-sampel ini. Berarti seharusnya brand-brand lokal sekarang ini mulai banyak cari karyawan. Brand-brand global ini banyak yang PHK. Ya. Wah, mungkin ya. Kayaknya harusnya ngaruh ya. Iya, betul. Dan banyak sekali di level manufacturer. Sampai ke level manufacturer mereka nggak bisa, mereka produksi tapi nggak jualan. Otomatis akan menurunkan kapasitas kan. Setelah nurunin kapasitas, ternyata tetap nggak masuk, ya harus lay off. Dan ini berat ya, kita belum tahu sampai kapan juga ini. Nah, exactly. Campaign-nya udah segede ini, itu tapi kita belum lihat ini membaik. Akan recover nggak kira-kira? Atau apakah ada langkah-langkah untuk mengejar lokal? Jadi lokal sebetulnya nggak pakai strategi ya, cuma kena hoki doang. Ya, aji mumpung dapat ketiban dan runtut. Cuman saya lihat memang sekarang tinggal gimana manfaatinnya, kayak tadi si Vesology dia dapat timing dan bikin campaign. Betul, respon cepatnya itu sebenarnya coach yang penting kan. Jadi mereka nih si pemain lokal mau ngapain nih dengan perpindahan switching produk dari konsumen kan. Dia mau angkat apanya sebagai daya tarik gitu. Nah, itu yang mungkin marketingnya serunya di situ gitu. Ketika ini ada konsumen segerombolan yang bingung mau milih siapa gitu, dan dia kebutuhannya ada, dia bingung milih siapa. Nah, gimana supaya brand ini bisa stand out? Itu yang kayaknya bagus nih kalau ngomong sama customer-customernya. Ada yang pindah kemana? Pindahnya kemana? Terus mereka itu
puas nggak dengan produk lokal? Iya, betul. Kan kalau melihat dari sini nggak berpindah lagi ya. Betul. Kan harusnya kan biasanya kalau ya dip sebentar abis itu naik lagi. Kalau ini kan enggak. Iya. Dia terus-terusan gitu. Betul. Dan ini waktunya udah bukan lagi sebulan 2 bulan, sudah lebih dari 6 bulan kan? Iya, 6 bulan. Benar. Ya saya kemarin jalan-jalan ke Semarang contohnya. Kita di restoran Semarang, ya air mineralnya udah lokal semua. Udah lokal semua. Bahkan lokal-lokal yang mungkin di situ gitu, bukan yang ada di minimarket di ini ya. Di TikTok ada rame tuh. Tahu nggak, pagi sore ada influencer makan di pagi sore minumnya le mineral. Nih ngomong nih le mineral. Karena sebelumnya pakai brand itu air minumnya. Dia bilang, wah pagi sore tuh restoran paling top kalau untuk nasi Padang. Tapi gue jadi ilfeel karena nggak pakai minumannya ganti sama mineral. Iya. Ya, itu mungkin faktor yang perlu di riset ya. Apa yang jadi faktor pemilihan konsumen pindah ke. Tapi kalau berdasarkan itu aja, berdasarkan apa ya namanya, kan value ya. Orang tuh membela Palestina bukan soal agama, tapi soal value. Bahwa kemanusiaan di sana dirampas, ya kebebasan dirampas. Lalu kemudian kita nggak bisa apa-apa ya, paling kita bisanya cuma boikot doang. Tapi apakah tepat atau tidak memboikot siapa gitu kan? Ternyata dampaknya ngeri. Ya tadi sampai ada yang ya tadi kena layoff, mungkin kita gimana nih karyawan-karyawan yang terdampak kan juga. Bener. Ya karyawan sih orang Indonesia juga, karyawannya lokal. Karyawannya lokal kan iya. Oke, apa lagi? Ya ini tentang yang boikot sih. Kalau boikot udah kita kira-kira gitu. Ya kalau mau ekstra sedikit. Social commerce nih. Jadi mungkin di sini coach yang menarik di 6 bulan ini sejak tutup kan kita terakhir podcast mungkin TikTok Shop tutup 8 bulan yang lalu. Sekarang hidup lagi. Udah hidup lagi kan. Nah kita punya datanya nih coach dari Februari sampai Juni kontribusi TikTok langsung 23%. Wah. TikTok Shop. Wah. Tapi banyak yang bilang belum recover kayak dulu. Belum. Coach, tapi udah 23%. Jadi kalau gosip-gosipnya, isu-isunya, mereka membatasi penjualan. Jadi hanya berapa ratus per day. Kalau dulu kan unlimited. Iya, setiap seller maksudnya setiap seller. Jadi GMV-nya begitu ini udah langsung stop, nggak bisa dijual lagi. Algoritmanya dipindahin. Iya, rumahnya algoritmanya memang begitu. Kemungkinan besar untuk mungkin nggak mau terlalu mencolok. Iya, tapi begitu begini aja udah langsung jauh. Benar. Tapi Shopee masih tetap nomor 1 ya. Untuk beauty kategori kecantikan masih Shopee dan jauh. Jadi emang ini customernya lebih seneng ke Shopee. Oke. Untuk beauty and care. Ya. So social commerce gimana? Ceritain tentang social commerce. Satu yang kita lihat ya ini mungkin munculnya influencer social commerce ya, dan bahkan kalau kita lihat misalnya Tasya Farasya udah terkenal dengan Tasya Farasya approve ya, kalau harus approve gitu ya, dan ini nggak main-main kan view-nya juta-jutaan gitu ya. Skincare by Jessica bahkan yang ya relatif skincare biasanya kan cenderungannya cewek ya, ini yang cowok-cowok udah juga kan ada Maharaja, Mas Swanpedia. Jadi kehadiran social commerce ini membawa dampak positif juga untuk kategori beauty dan brand lokal. Jadi memang sentimennya mungkin dari si influencer mendingan gue promoin brand lokal. Itu sih yang menarik. Saya nggak bisa punya penilaian untuk bagaimana mereka menampilkannya ya. Tapi ya kebanyakan ya udah dia kalau dilihat kan nggak banyak edit-editan gitu ya. Ya udah langsung pakai kayak ini skincare by Jessica, dari polos dipakai orang kelihatan. Jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa kategori beauty and care juga lebih cepat naik dibanding kategori yang lain, karena langsung kelihatan dampaknya. Kalau makanan kan oke, kita nyobain makanan misalnya snack enak, kriuk, butuh waktu buat order dan pas di promoin juga ya ini enak apa gitu. Kalau ini kan pakai lipstick, kelihatan nih cantik nih lipstick. Secara visual langsung kelihatan. Betul, langsung berasa gitu. Apalagi yang kira-kira bisa menarik nih buat kedepannya? Kalau lihat dari apa yang dilewatin sekarang, ada sesuatu yang akan booming nggak ke depan? Kalau booming saya lihat
dengan banyaknya tadi ya, banyaknya maklon, bikin produk makin mudah, termasuk juga risetnya juga makin mudah. Prediksi saya kita akan lihat semakin banyak SKU yang lucu-lucu. Gitu, akan lucu-lucu SKU-nya. Nah itu yang mungkin akan ngedrive sales juga, dan kayaknya karakteristiknya si middle class ini seneng coba-coba. Gitu. Iya benar. Seneng coba-coba. Nah itu yang kayaknya menarik sih kalau buat saya ngelihat inovasi ya, inovasi gitu. Oke. Dan itu didukung ekosistemnya tadi, ada maklonnya, customer juga mau nyoba gitu kan. Berarti sebetulnya peluang untuk orang-orang yang baru akan memulai sebetulnya masih sangat besar. Faceology aja kalau ya mungkin pada saat tidak ada momentum memang flat banget ya. Iya. Tapi begitu bisa manfaatin momentum, itu kebawa terus. Sama case-nya kayak waktu COVID kan coach sebenarnya. Benar. Ya kan? Perubahan eksternal jadi siapa yang bisa ngerespon dia yang. Nah, ini berarti teman-teman nih harus mulai mencari nih sekarang nih apa yang sedang menjadi isu yang bisa dimanfaatkan untuk bahan jualan. Betul. Makanya sosial media kan sekarang udah ada datanya banyak gitu ya. Termasuk kita juga apa yang jadi di e-commerce kita ada datanya. Nah, ini ngeliatin fenomena tuh ya dari data dan intuisi kan sebenarnya gitu. Ini lihat viral di mana-mana, lihat datanya, cocok. Coba yuk kita respon. Nah, yang kayak gitu-gitu saya rasa penting. Oke. Nah, satu lagi yang saya lihat prediksi saya yang menarik tuh kontribusi AI. Ini kita belum bahas ya. Belum bahas sih sebenarnya. Jadi ini personal saya nih coach ya. AI ini kan makin gila ya. Makin gila tuh artinya kita kenal ChatGPT cuma teks, tapi teks aja itu bisa pakai dibuat riset sekarang. Betul. Contoh, kita masukin data doang nih coach. Dari sini kita masukin data. Terus kita bilang masih ChatGPT. Tolong dong analisa kira-kira kalau data penjualan kayak begini, menurut kamu saya sebagai business owner yang expertise-nya contoh tadi di sunscreen, baiknya bikin produk apa? Sih? Dia kasih analisa, kita tinggal dibantu riset gitu kan sama dia. Cepet banget tuh. Ngomong-ngomong masukinnya gimana? Yang dimasukin data apa? Excel kah? Bisa coach. Bisa. Kita sebenarnya di produk Kompas.id kita sebentar lagi mudah-mudahan bisa launching. Udah embed di situ ya. Gitu. Jadi kita build in AI, nggak bikin AI sendiri. Tapi even ChatGPT yang sekarang nih. Bisa coach. AI yang ChatGPT, AI yang lain kita bisa upload data. Misalnya coach sekarang punya data dong, ya kan, di data penjualan lah. Data penjualan ya kan. Masukin. Terus coba menurut kamu sebagai kamu seorang bisnis analis yang top abis gitu. Coba saya kasih data, menurut kamu apa strategi yang harus saya lakukan? Bisa. Wow. Imagine semua business owner melakukan itu, tinggal jago-jagoan prom aja sama jago-jagoan ngumpulin data kan coach. Gitu. Nah, sama nanti intuisinya ngaruh nih. Oke. Saya di-compare dengan kenyataan ya. Karena kan itu data masa lalu. Bisa jadi harus di-combine dengan qualitative research gitu ya. Betul. Bukan di situ aja. Nanti kita mau bikin packaging produk, misalnya makanan minuman atau beauty kan. Kita mau bikin packagingnya nih. Tampilin foto-fotonya. Exactly. Kita mau keluar, dari hasil riset tadi, misalnya kamu bikin sunscreen untuk khusus spesifik pemain bola cewek. Kita mau marketingin ke timnas wanita sepak bola, PSSI misalnya gitu kan. Coba bikinin desain produknya kayak gimana. Keluarin tuh gambar. Jadi gambar itu ntar opsi-opsinya tinggal dipilih coach, nggak usah bayar. Gila. Iya. Jadi. Dan mereka sudah punya data lebih banyak dari kita sebenarnya kan. Untuk bisa mengambil kesimpulan. Kita bilang sama dia, coba bandingin, saya mau belajarin produk serupa ada nggak di Cina. Coba kasih tahu produknya apa aja, packaging kayak gimana aja misalnya. Langsung keluar. Wow. Sadis itu. Wow. Nah makanya mungkin butuh bantuan coach juga nih ngajarin pemain-pemain lokal bisnis untuk gimana supaya kolaborasi sama AI itu. Iya. Harusnya kolaborasi sama Kompas dulu. Boleh dong coach, boleh dong. Yang pertama kolaborasi dengan Kompas dulu. Kenapa? Karena data ini setengah mati kita mau nyari. Siapa yang mau ngerjain data crawling, ya nggak? Udah gitu dianalisa pula lagi. Iya betul. Emang kita 2/3 tim kita data scientist sama data analis, data engineer.
Iya, engineer tuh. Itu susah tuh, mahal-mahal lagi ya engineer. Iya, ya. Itu makanya. Setelah itu baru tools lain, AI dan lain-lain sebagainya. Betul. Ini bahan bakunya kita. Iya, tapi keputusan itu benar-benar berdasarkan data. Ini enak banget. Iya. Kita bisa ngebidik, oh mungkin si Faceology juga pakai data juga kali ya. Dia lihat penjualan terbesar apa, oh sunscreen. Udah dia main aja di sunscreen. Iya. Jadi dan memang itu yang lagi top growth-nya kategori itu sunscreen sama pelembab wajah. Pelembab wajah. Jadi kalau ingat tahun lalu tuh ada yang kabar berita-berita polusi itu kan, polusi sama panas. Heat wave tuh. Kan tuh media ngomong, wah panas. Nah itu sunscreen naik, pelembab wajah naik. Iya benar. Jadi kan pelembab wajah tuh supaya kita nggak kering, nggak ngelupas, nggak iritasi gitu kan. Nah tuh 2 produk itu mungkin jadi daily pemakaian daily gitu ya. Dia apalagi sekarang di edukasi mana-mana yang cantik-cantik, artis cantik ditanya kamu pakai apa? Yang paling penting sunscreen. Udah langsung sunscreen. Bener. Kayak gitu ya. Faktor-faktor itu pengaruh banget. So gimana caranya bisa kerjasama dengan Kompas nih? Kalau by the way level company-nya apa sih yang bisa mengambil manfaat dari data-data yang ada di Kompas? Jadi kita memang saat ini mayoritas klien kita middle up lah ya. Middle up. Jadi emang udah corporate gitu. Cuman memang kita punya produk yang kita istilahnya kalau teman-teman level UKM masih basic, yang penting kan butuh ya data mentahnya aja deh, mentahnya doang, nggak harus tiap hari ngelihat. Itu kita bisa custom ke sana gitu. Karena kalau yang corporate tuh levelnya udah dashboard coach. Tiap hari dia bisa lihat, bisa analisa gitu. Jadi bagi mereka juga itu penting banget ya. Penting banget coach kalau udah corporate. Kita apalagi yang mungkin dari global tuh mereka udah terbiasa ya. Punya data, kalau nggak punya data tuh kayaknya resah gitu dan tiap hari diliatin. Kalau ada yang salah dikit di kontak kita langsung. Masa? Langsung. Ini kok kayak gini dashboardnya? Oh iya bentar. Tak dibenerin bentar. Atau apalagi jadi emang jadi kayak dia di daily use gitu. Pas corporate yang ini. Wow. Nah, jadi kalau mungkin di levelnya masih early stage, kita bisa kasih mentahnya dulu. Ya mungkin biasanya kalau susahnya tuh karena belum biasa baca data, suka bingung awalnya dari mana gitu. Apa dulu sih? Ya kalau kita kan ngajarinnya biasanya minimal tahu bisa bikin target lah. Contoh market size gitu. Market size 1 miliar. Ya kalau kamu targetnya 2 miliar, ya susah dong gitu. Iya. Ini masa langsung ngambil semua market plus nambah market kan tuh susah gitu. Nah, itu dulu satu gitu. Terus coba direct komputer kamu siapa sih? Lihat dia berapa sebulan paling enggak gitu. Habis itu nanti risetnya sendiri si komputer ngapain ya mungkin dilakukan sendiri gitu misalnya. Nah, itu lebih affordable lah buat teman-teman level UMKM. Oke. So, jadi pada dasarnya setelah data itu ada, strategi menjadi lebih realistis. Ya, karena betul. Kita mau nargetinnya apa, bidik siapa, produk apa, ukuran berapa, benar nggak? Betul. Bahkan kita sampai tahu juga mungkin bisa lihat ini official store dan non-official store-nya. Bisa, betul. Dan ya tadi di tiap marketplace kan beda-beda tipenya juga, itu juga bisa dilihat kontribusinya gimana gitu. Yang paling penting sih sebenarnya belajar dari kompetitor gitu ya. Belajar dari yang udah berhasil duluan, mereka ngapain sih? Ya minimal amati diri modifikasi lah gitu. Nanti sisanya inovasi, maybe 10% your effort ada di situ gitu. Interesting. Mantap. Teman-teman, belajar apa hari ini? Wah, hari ini saya belajar banyak nih. Sudah bakal meminta data lainnya nih. Amin, siap. Secara offline. Siap, Coach. Saya juga butuh banyak belajar supaya YouTube-nya 1 juta subscriber loh. 1 juta subscriber. Gila. Itu sudah pakai mandi lumpur. Itu. Udah mandi lumpur tuh biar tembus 1 juta. Teman-teman, thank you so much sudah bergabung. Belajar apa dari Behind the Business hari ini. Semoga bisa ambil manfaat, dan kalau mau kontak Kompas nanti saya kasih deskripsinya ya. Thank you Coach Tom. Thank you. Saya Tom M. Saifli, salam pencerahan.
Indonesia.